Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Masalah reformasi pendidikan, otonomi, zonasi, PPDB online. Ada isu tentang nasib pegawai honorer. Ada isu juga tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada macam-macam isu yang sehari-hari menjadi kepedulian kita yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, dalam konteks ini masa kemudian para calon pemimpin kita ini tidak terkoneksi dengan isu-isu itu. Kita ingin pilpres yang mencerahkan, kita ingin pilpres yang bisa membedakan mana satu dengan yang lain dalam hal-hal yang terkait dengan isu kepentingan orang banyak. Itu karena kita mengangkat isu yang akan dibicarakan, diperbincangkan ke depan. Kami mengambil bola, mengambil inisiatif itu. Beberapa dari kami akan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Saya sendiri akan selesai di akhir tahun. Lagi bukan tentang kami, bukan tentang suara elektoral, bukan soal jaringan wali kota untuk seorang capres. Kita akan mulai berkoordinasi karena Nasdem ini memang sudah menyatakan bahwa Anies calon presidennya. Kita akan lebih banyak berkoordinasi ke depan supaya target kita memenangkan semua proses itu bisa berjalan. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin memenangkan pilpres, tapi juga memenangkan pilkada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Program kan terkait dengan fenomena kotainisasi di Indonesia. Yang kedua, dari data-data survei, kita juga tahu ternyata ada gap yang sangat lebar antara ekspektasi warga yang tinggal di kota dengan ekspektasi warga yang tinggal di desa. Nah, mereka warga yang tinggal di kota itu isunya isu urban, isu berkaitan dengan pengelolaan sampah, penanganan banjir, tata kota, isu-isu yang sangat berbeda. Misalnya kalau kita tanyakan di warga yang tinggal di kabupaten. Nah, lagi-lagi kita juga pengen tahu apa yang ditawarkan oleh para calon pemimpin nasional berkaitan dengan isu-isu warga kota. Jadi lepas dari kenyataan bahwa beberapa wali kota akan segera mengakhiri masa jabatannya, mereka punya tanggung jawab, Apexi punya tanggung jawab untuk menyuarakan isu warga kota dan pembangunan kota untuk jadi bahan diskusi, bahan kampanye. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh.
Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN ini harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret pas biar pet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Kepentingan warga kota saya kira punya efek elektoral ya. Jadi menurut saya warga kota ini kan satu, mereka lebih rasional. Yang kedua, mereka lebih menunggu tawaran programatik yang sayangnya kalau kita lihat selama berbulan-bulan publik disuguhi oleh adu gimmick ya, adu pencitraan, sesuatu yang seringkali tidak memiliki resonansi di warga kota. Jadi menurut saya bukan soal wali kotanya mau habis masa jabatannya, tapi kalau misalnya baca pres menawarkan program yang resonate ya, yang relate gitu ya sama isu-isu warga kota, isu lingkungan hidup, isu penanganan sampah, banjir, itu saya kira akan punya efek elektoral. Nah, per hari ini sebenarnya relawan terima kasih ke warga Sulsel, Anies Baswedan disambut meriah selama di Makassar. Dikutip dari tribuntimur.com Makassar, kunjungan bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Rashid Baswedan ABW di Makassar Kamis 13 Juli 2023 berlangsung meriah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi salah satu panelis pada rapat kerja nasional Rakernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia APEKSI di Upper Hills Convention Jalan Mitro Tanjung Bunga Makassar. Meski informasi kepastian datangnya Anies ke Makassar begitu mendadak, tetapi tidak menyurutkan semangat para relawan dan simpatisan yang ada di daerah ini. Hal ini terbukti saat kedatangan Anies Baswedan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 10 WITA. Ratusan relawan dari berbagai simpul sambut kedatangan bakal calon presiden 2024 itu. Begitu pula saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bertolak kembali ke Jakarta pada pukul 16 WITA. Koordinator Wilayah Korwil Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean Sulsel, Asri Tadda tak kuasa menyembunyikan kebahagiaan. Alhamdulillah, barisan relawan Anies di daerah ini begitu luar biasa. Antusiasme dan semangat mereka menjemput dan mengawal capres idola dilakukan dengan meriah dan sangat tertib, kata Asri Tadda. Asri yang diamanahkan sebagai koordinator penjemputan Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada semua elemen yang terlibat. Terima kasih tak terhingga kepada semua relawan yang sudah terlibat dari sejak kedatangan hingga kepulangan Mas Anies Baswedan, ujarnya. Menurutnya, persiapan penjemputan Anies Baswedan memang dilakukan oleh relawan kurang dari 24 jam sejak kepastian datangnya Anies ke Makassar. Kemarin sore kami rapat untuk mengatur hal-hal teknis karena banyak sekali relawan dan simpatisan yang ingin menjemput langsung capres mereka di bandara, jelas Asri. Jadi ini sekaligus menunjukkan bahwa kita di Sulsel sangat siap dan optimis memenangkan Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang, tambah Ketua Umum Anies Sulsel itu.